Assalamualaikum. Hai anak-anak, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang aritmatika sosial bagian kedua. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai diskon, kemudian yang berkaitan dengan berat, neto, bruto, dan tara. Langsung saja, materi pertama adalah mengenai diskon. Diskon atau rabat yaitu potongan harga atau pengurangan dari harga sebenarnya. Harga yang sebelum didiskon atau sebelum dipotong disebut dengan harga kotor. Kemudian harga setelah dipotong diskon disebut dengan harga bersih. Kemudian harga bersih diperoleh dari harga kotor dikurangi diskon. Rumus menghitung diskon atau rabat. Diskon diperoleh dari mengalikan persen diskon dengan harga barang. Contoh soal-soal dan pembahasan berkaitan dengan rabat atau diskon. Yang pertama, di awal tahun ajaran Meta membeli sepasang sepatu dengan harga 200.000. Jika penjual memberikan diskon 25%, berapakah Meta harus membayar sepatu setelah dikenai potongan diskon? Yang diketahui harga barang 200.000, kemudian persen diskon 25%. Yang ditanyakan adalah berapa biaya yang harus dibayar setelah diskon. Rumus diskon sama dengan persen diskon dikali harga barang. Kita tinggal masukkan persen diskon 25%, 25/100 kali 200.000. Kemudian sisa 25 kali 2000, diskonnya sebesar 50.000. Kemudian harga yang harus dibayar adalah 200.000 dikurangi 50.000. Jadi harga yang harus dibayar sebesar 150.000. Contoh yang kedua, Ardan membeli sebuah baju di pasar seharga 100.000. Namun toko tempat membelinya sedang mengadakan diskon sebesar 30% untuk setiap pembelian. Berapakah jumlah uang yang harus dibayar oleh Ardan? Kita tulis terlebih dahulu harga barang Rp100.000, kemudian diskon yang diberikan sama dengan 30%. Untuk soal seperti ini bisa menggunakan cara lain selain mencari diskon terlebih dahulu. Sebagai catatan, kita anggap harga beli sebelum diskon adalah harga 100%. Maka harga setelah diskon adalah 100% dikurangi persen diskon, yakni 100 dikurangi 30, sama dengan 70%. Kemudian kita bisa langsung masukkan harga setelah diskon sama dengan tadi diperoleh 70%, berarti 70/100 kali 100.000. 70 kali 1000 sama dengan 70.000. Jadi harga yang harus dibayarkan oleh Ardan sebesar 70.000. Nah, dari dua cara tadi kalian bisa memilih cara yang kalian anggap lebih mudah. Boleh mencari diskonnya terlebih dahulu, kemudian mengurangkan harga awal sebelum diskon dikurangi diskon, atau dengan langsung menggunakan cara seperti ini. Kita tentukan langsung persentase yang harus kita bayarkan. Contoh lain, menjelang tahun ajaran baru, sebuah toko sepatu Spirit memberikan diskon 15% untuk jenis sepatu sekolah. Jika Diki membayar Rp255.000 untuk sepatu sekolah pilihannya, berapakah harga sepatu tersebut sebelum diskon? Diketahui harga setelah diskon Rp255.000, kemudian diskon yang diberikan sebesar 15%, maka tentukan harga sebelum diskon. Untuk model soal seperti ini perlu diperhatikan, harga beli sebelum diskon tetap kita anggap sebagai 100%, maka harga setelah diskon adalah 100% dikurangi diskon, 100 dikurangi 15 yakni 85%. Maka harga sebelum diskon sama dengan
persentase sebelum diskon per persentase setelah diskon kali 255.000. Kemudian diperoleh 300.000. Jadi harga sebelum diskon adalah 300.000. Materi selanjutnya adalah bruto, tara, dan neto. Bruto merupakan berat kotor suatu barang. Yang dimaksud berat kotor di sini adalah berat suatu produk beserta dengan kemasan atau wadahnya. Kemudian tara adalah selisih antara berat kotor dan berat bersih, atau bisa juga disebut sebagai berat kemasan atau berat bungkus saja. Kemudian neto adalah berat bersihnya atau isi tanpa kemasan. Hubungan antara bruto, tara, dan neto bisa kalian lihat pada kotak di bawah ini. Bruto diperoleh dari neto ditambah tara, jadi berat bersih ditambah dengan berat kemasan. Kemudian tara sama dengan bruto dikurangi neto, jadi berat kotor dikurangi berat bersih. Kemudian terakhir neto sama dengan bruto dikurangi tara, atau berat kotor dikurangi kemasan. Contoh soal dan pembahasan berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Yang pertama, Nana membeli susu bubuk kalengan di minimarket. Sesampainya di rumah, Nana menimbangnya kembali. Ternyata berat susu bubukan tanpa kaleng adalah 500 gram dan berat kaleng adalah 100 gram. Berapakah berat bruto susu bubuk tersebut? Kita bisa tuliskan neto dari susu bubuk tersebut adalah 500 gram, kemudian tara atau berat kalengnya adalah 100 gram. Berapakah besar brutonya? Bruto sama dengan neto ditambah tara. Maka kita hanya perlu menjumlahkan neto sebesar 500 gram, tara 100 gram. Jadi bruto sama dengan 600 gram. Contoh yang lain, Zara membeli 5 kaleng susu. Setiap kaleng tertulis neto 1 kg. Setelah ditimbang, ternyata berat kaleng susu tersebut 6 kg. Berapakah bruto dan tara setiap kaleng? Kita tuliskan diketahui neto susu sama dengan 1 kg. Kemudian bruto 5 kaleng susu sama dengan 6 kg. Yang ditanyakan bruto dan tara. Kita tentukan terlebih dahulu bruto 6 kaleng sama dengan 6 kg. Berarti untuk 1 kalengnya sama dengan 6 dibagi 5, yakni 1,2 kg. Jadi bruto untuk tiap kaleng adalah 1,2 kg. Kemudian yang kedua, tara. Tara diperoleh dari mengurangkan bruto dengan neto. Jadi bruto dikurangi neto sama dengan tadi bruto tiap kaleng 1,2 kg dikurangi neto atau berat bersih dari tiap kaleng, yakni 1 kg. Sehingga 1,2 dikurangi 1 sama dengan 0,2 kg. Contoh lain, keranjang buah berisi mangga tertulis bruto 50 kg dan tara 5%. Maka hitunglah neto buah tersebut. Diketahui bruto 50 kg, kemudian tara atau berat kemasannya 5%. Yang ditanyakan adalah neto atau berat bersihnya. Kita bisa menggunakan rumus ini. Tara sama dengan persen tara dikali bruto. Dari soal diketahui tara sebesar 5%, berarti 5/100 dikali bruto 50 kg. Sehingga diperoleh 2,5 kg. Kemudian neto diperoleh dari bruto dikurangi tara. Bruto atau berat kotor sebesar 50 kg dikurangi tara dari hasil perhitungan, yakni 2,5 kg. Jadi neto buah tersebut adalah 47,5 kg. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.